Selamat pagi, apa kabar semuanya? Ibu harap dalam keadaan baik. Nah, masih dengan Ibu Nemsi Sinaga, pelajaran PPKN. Nah, di sini kita masuk ke dalam pertemuan ke-8. Nah, sebelum memulai pertemuan ke-8 dalam pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, di dalam pembelajaran kita ini, kita memiliki indikator pencapaian, ya. Indikator pencapaian itu adalah mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah daerah. Selain dari indikator pencapaian, di dalam pembelajaran kita juga memiliki tujuan pembelajaran. Nah, apa tujuan pembelajarannya? Yaitu adalah mengidentifikasi kedudukan dan peran pemerintah daerah. Nah, selanjutnya kita masuk ke topik pembahasan kita yaitu B, kedudukan dan peran pemerintah daerah. Yang pertama kita bahas di sini adalah kewenangan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, penyelenggaraan pemerintahan daerah ini menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pembantuan itu adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah tersebut. Nah, tugas pembantuan itu dapat diartikan sebagai ikut serta dalam menjalankan tugas pemerintahan. Nah, dengan demikian, tugas pembantuan itu merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan 3 hal berikut. Ya, yang apa halnya? A. Materi yang dilaksanakan itu tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya. Yang B. Dalam menyelenggarakan tugas pembantuan, daerah otonom memiliki kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan memungkinkan, ya. Yang C itu dapat diserahkan tugas pembantuan hanya pada daerah-daerah otonom saja, ya. Selanjutnya, ada beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten atau kota meliputi beberapa hal berikut. Yang A, perencanaan dan pengendalian pembangunan, dan B, perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang, C, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, D, penyediaan sarana dan prasarana umum, E, penanganan bidang kesehatan. Dan yang F, itu penyelenggaraan pendidikan, G, penanggulangan masalah sosial, H, pelayanan bidang ketenagakerjaan, I, fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah, dan J, pengendalian lingkungan hidup, K, pelayanan pertanahan. Nah, kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan secara luas, utuh dan bulat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan, ya. Ya, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah indikator untuk menentukan serta menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan tersebut itu berjalan dengan baik. Dia memiliki 3 tolak ukur, ya. 3 tolak ukur ataupun 3 indikasi. Nah, indikasinya bagaimana, Bu? Indikasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah terjaminnya keseimbangan pembangunan di wilayah Indonesia, baik itu secara lokal maupun nasional. Dan yang kedua, itu adalah terjangkaunya pelayanan pemerintah bagi seluruh penduduk Indonesia secara adil dan merata. Dan yang ketiga, itu adalah tersedianya pelayanan pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Nah, sebaliknya, tolak ukur yang dipakai untuk merealisasikan ketiga indikator di atas, ketiga indikator yang tadi, itu aparat pemerintah pusat dan daerah diharapkan memiliki sikap. Nah, sikapnya adalah sebagai berikut. Yang A,
kapabilitas. Kapabilitas itu maksudnya adalah kemampuan aparatur. Dan yang B, integritas. Integritas di sini maksudnya adalah mentalitasnya, mental ya. Dan yang C itu adalah akseptabilitas. Akseptabilitas ini maksudnya adalah penerimaan ya. Penerimaan berarti dia sikap menerima. Dan yang D itu adalah akuntabilitas. Itu artinya adalah kepercayaan dan tanggung jawab ya. Sikapnya itu harus memiliki kepercayaan, akuntabilitas, kepercayaan dan tanggung jawab ya. Topik selanjutnya yaitu yang kedua, daerah khusus, daerah istimewa dan otonomi khusus. Nah, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 18 ayat 1 menyatakan bahwa mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Nah, undang-undang yang dimaksud di sini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, yaitu tentang pemerintah daerah. Adapun yang dimaksud dengan satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus itu adalah contohnya daerah yang diberi otonomi khusus. Contohnya yang pertama daerah khusus Ibu Kota Jakarta, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, dan Provinsi Papua. Nah, adapun daerah istimewanya yaitu adalah daerah istimewa Yogyakarta atau Yogyakarta, dan kemudian daerah istimewa Aceh atau Nenggro Aceh Darussalam ya. Nah, selanjutnya di sini itu Ibu ada berikan contoh-contohnya ya. Kenapa itu disebutkan diambil ataupun dikatakan sebagai daerah istimewa ataupun daerah khusus. Nah, gambar yang pertama itu daerah istimewa Yogyakarta. Itu ada gedung keraton. Gedung keraton ini biasanya dijadikan tempat wisatawan di Yogyakarta. Nah, yang kedua gambarnya itu di bawahnya sebelah kiri itu ada gambar gedung Tugu Monas. Ini daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Monumen Nasional Monas ya, Tugu Monas. Dan yang ketiga itu ada gambar masjid. Masjid itu adalah Masjid Raya yang berada di Aceh. Itu merupakan daerah istimewa Aceh. Itu merupakan monumen ataupun salah satu tempat yang menjadi daerah istimewa di Aceh ya. Dan yang keempat itu adalah gambar Provinsi Papua. Itu merupakan pembangunan di Papua ya. Pembangunan di Papua. Lihat, perhatikan gambarnya dengan baik ya nak ya. Perhatikan. Nah, selanjutnya masuk ke materi kita yang ketiga. Yang ketiga di sini perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintahan. Nah, di sini sekretariat daerah itu dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris daerah. Nah, kemudian sekretariat daerah itu mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Nah, itu gunanya sekretaris daerah atau sekretariat daerah ya. Dia membantu kepala daerah ya. Dia membantu kepala daerah. Itu dia perangkat atau susunan organisasi perangkat daerah. Ya, nah ya. Dan kesimpulan pembelajaran kita saat ini adalah bahwasanya penyelenggaraan pemerintah daerah itu menggunakan asas otonomi dan pembantu. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Ibu harapkan semuanya dapat memahami video pembelajaran yang Ibu sampaikan saat ini. Dan ada baiknya sebelum mengakhiri pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ibu ucapkan selamat belajar.